Selamat pagi Sobat ICC, selamat datang di Devotion pagi hari ini. Hari ini saya akan membawakan tentang janji Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh bersama-sama pagi ini berkumpul walaupun secara virtual. Kami tahu Tuhan Engkau hadir. Kami mendekat kepadamu Bapa, dan kami rindukan hadirat-Mu dalam setiap hati kami, di rumah kami. Kami boleh mendengar pagi ini dan kami boleh bertumbuh. Tuhan berbicara kepada setiap kami. Haleluya. Amin. Pagi ini saya mau sedikit bicara tentang pernikahan. Hal yang paling excited dalam hidup saya mengenai pernikahan. Kenapa? Karena di dalam pernikahan ini banyak sekali rahasia-rahasia yang Tuhan taruh di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita jadi mengerti banyak hal tentang bagaimana membangun hubungan kita dengan Tuhan lewat pernikahan. Ketika saya menikah dan ketika saya mempunyai anak, saya baru mengerti banget bahwa menjadi bapak itu ada sebuah feeling yang saya tidak pernah dapatkan sebelumnya. Dan di sini saya baru mengerti bagaimana hati Bapa di surga kepada saya dan kepada kita semua sebagai anak-anaknya. Ketika saya bermain bersama dengan anak-anak saya sering sekali melakukan banyak hal. Ada yang fun, tapi ada juga momen-momen silent, momen-momen ketika saya memeluk anak saya dan anak saya pun memeluk saya dengan begitu erat. Di situ saya merasa sukacita saya sangat penuh. Saya merasa sangat-sangat bergembira. Hati saya penuh dengan sukacita yang begitu luar biasa. Saya merasakan benar-benar menjadi seorang bapa. Ini seperti ini ya rasanya. Dan ini hal yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Hal yang tidak pernah juga bisa dibayar dengan apapun juga. Ketika kita memiliki anak dan anak kita datang kepada kita dan memeluk kita. Begitu juga dengan Bapa di surga. Ketika kita datang kepada Dia sangat senang. Ketika saya dengan anak saya bermain, kami punya quality time. Di situ saya banyak memberikan janji-janji kepada anak saya. Nanti kita main yuk ke sini. Nanti papa beliin ini ya. Nanti kita lakukan ini ya, lakukan itu ya. Saya sangat mengerti betul apa yang dia inginkan dan dia butuhkan. Dan ketika saya memberikan janji itu adalah sesuatu yang pasti. Apalagi Bapa di surga, kita dibilang kita adalah ayah-ayah yang bapak yang jahat. Tapi Bapa di surga itu jauh lebih baik dari kita. Kita akan belajar banyak mengenai janji Allah hari ini. Dan ketika saya menjadi seorang ayah, saya baru mengerti bagaimana menjadi seorang anak buat Bapa di surga. Ketika saya menjadi anak, saya juga mengerti akhirnya untuk bagaimana melekat dengan Bapa akhirnya. Ketika saya melihat anak saya sangat mengerti Bapa di surga pun seperti ini kepada saya. Kita akan belajar dari kitab Mazmur hari ini. Kita akan belajar bagaimana Daud punya keintiman dengan Tuhan. Daud sangat-sangat mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat di Mazmur itu ratusan, bahkan kalau dibilang banyak sekali ya di dalamnya mengandung curahan hati Daud kepada Tuhan. Keintimannya membuat Tuhan berkenan atas Daud. Dan ketika kita melihat bahwa Daud diangkat menjadi raja, kita lihat ada janji-janji yang Tuhan berikan kepada Daud. Dan salah satu janji terbesarnya adalah ketika Tuhan berbicara mengenai keturunan dan kerajaan yang akan kokoh selama-lamanya. Dan ini digenapi dengan lahirnya Mesias. Dan ketika Tuhan memberikan janji itu, kita bisa lihat di Mazmur bahwa Daud langsung sujud datang kepada Tuhan dan dia bilang gini, "Siapakah aku ini Tuhan, sehingga Engkau membawaku sampai sedemikian ini?" Dia benar-benar merasa gak worth. Dia benar-benar merasa sebagai seseorang yang mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Dan kita sedang menyongsong Natal. Di Lukas 1 ayat 30-33 dikatakan begini. Ini cerita mengenai sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria,
Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dari Daud yang di perjanjian lama sampai ke Tuhan Yesus lahir, itu kurang lebih 1000 tahun. Dan melalui 28 keturunan. Dan janji Tuhan kepada Daud hari itu digenapi. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan janji kepada orang-orang yang intim, bergaul, dan melekat dengannya. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Apakah kita sebagai orang tua pernah memberikan janji kepada orang lain atau anak orang lain? Tentunya tidak ya. Kita lebih percaya kepada anak kita sendiri karena kita memiliki hubungan yang spesial dengan anak kita. Kita bisa lihat bahwa semakin erat hubungan, semakin besar juga rasa percaya kita kepada anak itu. Demikian juga sebaliknya. Dan ini bisa berbicara tentang kita dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan semakin intim dengan Tuhan, maka semakin besar juga iman yang kita miliki dan kepercayaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kalau kita sering bergumul dengan iman, kita bisa mendekat kepada Tuhan. Semakin kita kenal dengan Tuhan, iman kita otomatis akan semakin terbangun. Karena kita akan percaya Tuhan itu siapa dan bagaimana dan seperti apa Dia capable-nya. Dia sangat agung dan luar biasa dan kita tenang di dalam Dia. Dia sangat berkuasa, langit dan bumi punyanya Tuhan, dan kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Nah, di sini yang mau saya highlight adalah mengenai hubungan. Hubungan yang Tuhan mau, yang kita bisa lihat adalah di Yohanes 15 ayat 4. Seperti pokok anggur dengan rantingnya. Dikatakan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di sini kita belajar tentang unity, kesatuan. Kita harus unite sama Tuhan. Bagaimana cara kita unite sama Tuhan ini? Di Kolose 3:14 dikatakan demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ternyata kembali lagi, kasih adalah bahan dasar untuk kita bisa nempel sama Tuhan. Bahkan bukan hanya sama Tuhan, sama sesama atau sama pasangan dalam pernikahan. Semua base-nya harus kasih. Kenapa kasih? Karena di dalam kasih semuanya di situ tersedia yang baik. Bahkan dibilang tidak ada ketakutan di dalam kasih. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dan Tuhan juga minta kita untuk mengasihi Dia. Di Matius 22 ayat 37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu komplit, semuanya ada. Semua yang kita punya, kita harus gunakan untuk mengasihi Tuhan. Di kasih ini, di dalam kasih ini ada semua hal-hal yang baik. Ketika saya dan pasangan saya juga, kami berinteraksi, kami harus mendasarkan hubungan kami pada kasih. Di dalam kasih ada keterbukaan. Saya terbuka dengan istri saya. Saya juga harus terbuka dengan Tuhan kalau saya memang berkomitmen untuk mengasihi Dia. Dan di sini juga ada penerimaan. Di sini juga ada perhatian. Di sini ada kesabaran. Dan semua yang baik di sini ada di dalam kasih. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Atau jangan-jangan akhirnya kita terjebak di dalam kasih yang pura-pura. Kita diajar untuk mengasihi. Tetapi akhirnya karena kita nggak mengerti bagaimana mengasihi, apalagi tidak kelihatan. Akhirnya kita mencoba untuk berpura-pura mengasihi. Berpura-pura care, berpura-pura terbuka, berpura-pura yang lainnya lagi.
Nah, untuk mengerti ini kita harus mengerti dasar dari kasih. Untuk memiliki kasih, kita harus memiliki Kristus. Karena Kristus adalah kasih itu sendiri. 1 Yohanes 14 ayat 16. Allah itu adalah kasih. Jadi ketika kita memiliki kasih, kita memiliki Allah, kita juga memiliki kasih secara otomatis. Saya ada cerita. Ketika saya dulu masih belum begitu mengenal Tuhan, saya belajar untuk punya kerinduan untuk mengasihi Dia. Saya nggak punya bayangan bagaimana ya mengasihi Tuhan itu seperti apa rasanya. Dan ketika itu saya hanya bisa merindukan. Saya ingin sekali bisa mengasihi Tuhan dan mencintainya. Akhirnya saya bayar harga. Saya cari Dia dan saya menemukan Dia. Dan ketika saya menemukan Dia, saya diperbarui. Saya melihat bahwa ketika kita buka hati kita, undang Dia masuk, Tuhan Yesus akan bertahta, berkuasa, dan memperbaharui hati kita. Kita akan belajar banyak untuk mengasihi. Kita belajar banyak untuk dikasihi juga oleh Tuhan. Kita belajar banyak bagaimana Tuhan itu menerima kita. Di momen-momen itu, hati saya benar-benar bergejolak. Saya benar-benar mengerti bagaimana rasanya dikasihi. Itu sesuatu feeling yang tidak bisa dijelaskan. Tetapi di situ sesuatu yang supranatural. Saya bisa merasakan bagaimana Tuhan memeluk saya, merangkul saya, dan di situ saya pulih, saya utuh. Dan di situ saya lahir baru. Dan ketika saya lahir baru, saya baru mengerti. Ternyata seperti ini yang namanya dikasihi oleh Tuhan. Ketika saya dikasihi, saya baru bisa mengasihi Dia. Dan saya bisa memikirkannya sepanjang hari, sampai saya juga bingung. Saya bilang sama istri saya, ini lucu ya, saya tiap hari, bahkan setiap detik dimanapun, saya seperti selalu terpikir Tuhan, seperti benar-benar jatuh cinta dengan Dia. Dan saya hati saya jadi sensitif untuk kehadirannya. Dan di situ hati saya benar-benar berubah banyak. Dan saya baru benar-benar mengerti bagaimana mengasihi pasangan saya, mengasihi sesama, dan mengasihi Tuhan. Karena saya terlebih dahulu sudah dikasihi. Begitu juga dengan pengampunan. Bagaimana kalau kita disuruh mengampuni, tapi kita nggak mengerti bahwa kita sebenarnya punya banyak hutang, punya banyak dosa. Ketika kita diampuni dosa-dosa kita, kita baru benar-benar bersyukur bahwa kita sudah diampuni. Dan ketika kita melihat orang lain yang salah pada kita, kita bisa bilang, no worries, no problem. Kamu nggak perlu takut, nggak perlu malu. Saya sudah mengampuni kamu, gitu ya. Jadi ketika kita memiliki kasih, baru kita bisa mengasihi. Milikilah kasih yang sejati yang dari Tuhan. Yang berhak atas janji-janji Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anaknya. Natal adalah salah satu penggenapan janji-janji Tuhan buat dunia ini. Dulu kita adalah orang-orang yang tidak masuk hitungan, orang-orang yang bangsa-bangsa asing. Tetapi karena kematian dan kelahiran Kristus di dunia ini, kita beroleh bagian di dalam pohon zaitun yang sejati, yaitu bangsa Israel. Seharusnya kita binasa, tapi kita sekarang bisa masuk ke dalam keselamatan. Keselamatan itu janji Tuhan, dan ini terbuka buat semua orang. Buat semua orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi ada beberapa janji-janji spesifik yang tidak bisa kita dapatkan. Di situ perlu pertumbuhan, di situ perlu iman, di situ perlu keintiman. Nah, ini adalah pilihan masing-masing. Kalau keselamatan adalah the first step-nya, itu baru di pintu gerbang. Di dalamnya begitu banyak janji-janji Tuhan yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ini adalah pilihan seperti Daud dan Saul. Daud memilih untuk intim dengan Tuhan, dan dia mendapatkan janji yang terbaik yang Tuhan berikan kepada dia. Kenapa kita harus mengejar janji Tuhan? Karena janjinya powerful. Kita bisa lihat 1000 tahun, 28 keturunan tetap digenapi. Dan di Mazmur 12 ayat 7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan sangat murni.
Dan di Bilangan 23:19 dikatakan demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kalau kita, Bapa di dunia ini, berjanji, kita mungkin bisa lupa. Tapi Bapa di surga, ketika dia berjanji, dia tidak seperti manusia. Dia akan setia terhadap janjinya. Dan apa yang dia janjikan, dia pasti genapi. Ketika kita mengandalkan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, beres permasalahan kita. Apapun permasalahan kita, kebutuhan kita, keinginan kita, Tuhan tahu semua karena dia Bapa di surga. Saya sebagai Bapa di bumi pun mengerti keinginan kebutuhan anak-anak saya. Saya punya anak 3, keinginannya berbeda-beda. Dan saya bisa mengerti, anak saya yang pertama keinginannya lebih ke sini, anak saya yang kedua ke sini, ketiga ke sini. Apalagi Bapa di surga, dia tahu semuanya. Datanglah kepada Tuhan, melekat dengan dia. Cari perkenanannya Tuhan, dan dapatkan janjinya Tuhan secara personal dalam hidup kita. Saya tutup dengan satu ayat ini. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi, apalagi yang kita cari? Apa yang kita butuhkan? Bapa di surga tahu semuanya. Dan seperti cerita saya kepada anak saya, kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan ketika kita datang pada dia. Seperti anak saya datang kepada saya, ketika dia rangkul saya, dia nggak perlu bicara apapun. Saya akan genapin semua yang dia butuhkan, semua keinginan dia. Nanti papa kasih ini ya, nanti papa kasih itu ya. Ketika anak saya datang, janji-janji itu baru keluar dari mulut saya. Dan gitu juga dengan kita. Kalau kita nggak pernah mendekat kepada Tuhan, kita nggak akan pernah mendengar janjinya. Tapi keinginan Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan pengen sekali memberkati kita. Tuhan ingin sekali untuk memberikan janji-janji itu kepada kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan dan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Jadi kita harus datang kepada Dia dengan hati seperti seorang anak. Dan kita harus terus melekat dengannya, intim setiap hari, 24 jam. Dimanapun kita tidak terkungkung dengan waktu, dengan kegiatan apapun, kita bisa melibatkan Tuhan setiap hari dalam pekerjaan kita, dalam ketika kita quality time bersama keluarga, bahkan dalam kesibukan kita. Kita bisa terus bicara kepada Dia karena Dia dalam hati kita. Hari ini pesannya, kita harus benar-benar punya hati yang diperbaharui, miliki Kristus, biar Dia yang memberikan kasih itu kepada kita. Jangan diusahakan, tapi ketika kita menerima Dia, itu adalah langkah pertama. Dan selanjutnya Tuhan yang akan bekerja. Kita akan bisa mengasihi orang-orang kita, bahkan musuh-musuh kita. Kita akan mengerti betapa Tuhan mengasihi jiwa-jiwa yang ada di depan kita, yang ada di sekitar kita. Dan kita juga bisa mengasihi Tuhan, dan kita bisa menantikan janjinya digenapi dalam hidup kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini kami boleh dengar sedikit dari firman-Mu. Tapi biar hal yang kecil dan sedikit ini menjadi besar dalam hidup kami. Karena kami tanam, kami sirami setiap hari. Kami lakukan setiap hari. Kami mau dekat dengan Engkau setiap hari ya Bapa. Kami sangat mengerti Engkau menginginkan hubungan yang intim dengan kami, anak-anak-Mu. Dan Engkau banyak sekali janji-janji yang ingin Engkau berikan buat kami. Bapa, kami pagi ini datang dengan kerendahan hati. Kami datang kepada Engkau dan kami mau memeluk Engkau. Kami ingin mendekapkan diri kami kepada Engkau. Kami ingin mendengar detak jantung-Mu Tuhan. Dan kami ingin mengenal isi hati-Mu lebih dan lebih lagi. Kami boleh mengerti bagaimana Engkau bekerja, bagaimana Engkau hidup di dalam kami, apa yang Engkau inginkan. Dan itu semua kami boleh mengerti Tuhan. Dan juga berkati setiap keluarga-keluarga dalam pasangan-pasangan di ICC ini Tuhan, mereka semua boleh
grow up, mereka boleh bertumbuh, mereka boleh temukan rahasia-rahasia yang Kau tanamkan di dalam keluarga. Dan mereka mengerti betapa intimnya, betapa luar biasanya hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu di dunia ini hanya sementara. Dan Kau pakai pernikahan untuk kami boleh mengerti bagaimana membangun hidup kami di dalam Engkau lebih lagi. Dan mengasihi Engkau yang tidak kelihatan. Tuhan, biar Engkau yang sempurnakan semuanya. Biar Engkau yang menuntun setiap anak-anak-Mu untuk menemukan Engkau di dalam hidup mereka. Dan biar mereka boleh membiarkan kasih-Mu yang begitu luar biasa merebak keluar. Mereka akan memanifestasikan hal-hal yang luar biasa dari kasih ini Tuhan. Mereka boleh sentuh banyak jiwa-jiwa. Mereka boleh mengasihi pasangan mereka. Mereka boleh mengasihi sesama mereka. Dan terutama kami boleh mengasihi Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, terima kasih. Biar pagi ini kami boleh berjumpa muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk momen indah ini. Tuhan, kami serahkan hari ini, sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus yang Kau utus dalam hidup kami, menuntun setiap langkah kami, menuntun setiap pikiran kami dan hati kami. Dan biar kami boleh benar-benar punya hati yang melekat dengan Engkau. Bersihkan Tuhan, kalau ada yang tidak layak, ada yang kotor di hati kami, Tuhan, kami buka hati kami, biar kami boleh keluarkan semua hal-hal yang kotor, yang najis. Kami tahu, kami harus memberikan tempat yang terbaik untuk Engkau, tinggal di dalam dan bertahta untuk selama-lamanya. Sehingga dari hati kami keluar aliran-aliran air hidup. Ini akan menjadikan hidup kami begitu luar biasa. Kami boleh menjadi inspirasi buat banyak orang. Kami boleh mengasihi banyak orang dan menjadi dampak buat mereka. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Sobat ICC. Sampai berjumpa di Devotion minggu depan. Tuhan memberkati.